Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan saat ini mengangkat tema Move On setelah badai. Bacaan Alkitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ayat 17. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa ada banyak orang mampu bertahan melewati badai, tetapi tidak semua mampu melanjutkan hidup setelah badai berlalu? Pertanyaan ini mungkin terdengar aneh. Bukankah bagian tersulit adalah saat badai sedang berlangsung? Bukankah yang penting adalah bertahan? Ternyata tidak selalu demikian. Ada orang yang berhasil melewati masa sakit, tetapi tetap hidup dalam kepahitan. Ada orang yang berhasil keluar dari kegagalan, tetapi tidak pernah berani mencoba lagi. Ada yang selamat dari krisis, tetapi terus hidup dalam ketakutan, seolah-olah badai itu masih berlangsung. Saudara, secara fisik mereka telah keluar dari masalah, tetapi secara batin mereka masih terjebak di dalamnya. Inilah yang membuat kisah Nuh menjadi sangat menarik. Kita sering berbicara tentang bagaimana Nuh bertahan selama air bah. Kita mengagumi imannya ketika membangun bahtera. Kita mengingat ketaatannya ketika dunia mengejeknya. Namun, ada satu pertanyaan yang jarang dibahas. Apa yang dilakukan Nuh setelah air bah selesai? Bagaimana seseorang melanjutkan hidup setelah mengalami peristiwa yang mengubah segalanya? Bagaimana seseorang membangun masa depan ketika masa lalunya penuh luka dan kehilangan? Saudara, dalam Kejadian 9, Tuhan memberikan jawaban. Setelah badai terbesar dalam sejarah manusia berakhir, Tuhan mengajar Nuh cara melangkah ke depan. Melalui bagian ini kita akan belajar bahwa move on menurut Alkitab bukan berarti melupakan masa lalu, melainkan melangkah maju bersama Tuhan menuju masa depan yang telah Ia siapkan. Ada 3 pelajaran penting tentang bagaimana move on setelah badai. Pelajaran pertama, move on dimulai ketika kita menerima musim baru dari Tuhan. Ayat pertama berkata begini, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Perhatikan sesuatu yang menarik dari ayat ini. Tuhan tidak menyuruh Nuh terus melihat ke belakang. Tuhan tidak menyuruhnya menghitung seluruh kerugian yang telah terjadi. Tuhan juga tidak memintanya terus mengenang kehancuran yang ditinggalkan air bah itu. Sebaliknya, Tuhan berbicara tentang masa depan. Penuhilah bumi. Dengan kata lain, Tuhan berkata, apa yang terjadi sudah berlalu. Sekarang, ada tugas baru, ada musim baru, dan ada masa depan yang harus dijalani. Saudara, seringkali yang menghambat seseorang untuk move on bukan karena ia tidak memiliki masa depan, tetapi karena ia terus tinggal di masa lalu. Ada orang yang masih hidup dalam penyesalan bertahun-tahun setelah kegagalannya terjadi. Ada yang terus menyalahkan diri sendiri atas keputusan yang sudah tidak dapat diubah. Ada pula yang membiarkan luka lama mengendalikan hidupnya sampai hari ini. Padahal Tuhan memanggil kita untuk melangkah ke musim yang baru. Ilustrasinya seperti ini. Seorang pendaki gunung pernah menceritakan pengalamannya setelah melewati badai besar di tengah perjalanan. Saat badai datang,
Ia berlindung selama berjam-jam. Ketika cuaca membaik, sebagian anggota kelompok langsung melanjutkan perjalanan. Namun, ada satu orang yang tetap duduk di tempat perlindungan. Ketika ditanya, mengapa ia tidak berjalan lagi? Ia menjawab, saya masih takut badai itu datang kembali. Masalahnya cuaca sudah cerah, jalur sudah aman. Waktu untuk berjalan sudah tiba. Tetapi ketakutan membuatnya tetap tinggal di tempat yang seharusnya sudah ditinggalkan. Bukankah seringkali kita seperti itu, saudara? Tuhan telah membuka jalan baru, tetapi kita masih duduk di tempat yang sama karena takut menghadapi masa depan. Ingat, move on dimulai ketika kita menerima bahwa Tuhan sedang membawa kita memasuki musim yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran kedua adalah move on terjadi ketika kita percaya bahwa Tuhan masih mengendalikan hidup kita. Dalam bacaan tadi khususnya di ayat yang ke-11 berkata demikian. Aku menetapkan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah lagi dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Saudara, setelah mengalami air bah, ada kemungkinan Nuh hidup dalam ketakutan. Bagaimana jika bencana itu terjadi lagi? Bagaimana jika semuanya terulang? Bagaimana jika masa depan tidak lebih baik dari masa lalu? Untuk itulah Tuhan memberikan perjanjiannya. Tuhan ingin Nuh memahami bahwa hidupnya tidak dikendalikan oleh ketakutan, melainkan oleh Tuhan sendiri. Saudara, salah satu alasan terbesar orang sulit move on adalah karena mereka kehilangan rasa aman. Mereka pernah disakiti sehingga sulit percaya lagi. Mereka pernah gagal sehingga takut mencoba lagi. Mereka pernah kehilangan sehingga takut berharap lagi. Padahal move on tidak berarti semua resiko itu hilang. Move on berarti mempercayakan masa depan kepada Tuhan yang berdaulat. Ada seorang anak kecil sedang berada di dalam pesawat yang mengalami turbulensi cukup kuat. Penumpang lain mulai cemas. Sebagian terlihat ketakutan. Namun anak itu tetap tenang membaca bukunya. Ketika ditanya mengapa ia tidak takut, ia menjawab, karena yang menerbangkan pesawat ini adalah ayah saya. Ia tetap tenang bukan karena tidak ada guncangan, ia tenang karena percaya kepada orang yang memegang kendali. Demikian pula saudara kehidupan kita orang percaya. Kita tidak selalu tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak selalu mengerti alasan di balik badai yang pernah kita alami. Namun, kita mengenal pribadi yang memegang kendali atas hidup kita. Ketika kita percaya bahwa Tuhan masih bekerja, kita memperoleh keberanian untuk melangkah maju. Ingat, move on bukan soal melupakan masa lalu, bukan. Tetapi move on adalah mempercayakan masa depan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran yang ketiga adalah move on bukan dengan menghapus kenangan, tetapi menemukan makna baru di dalamnya. Perhatikan saudara, ayat yang ke-13 berkata begini. Busurku kutaruh di awan, menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Saudara, mengapa Tuhan menaruh pelangi di awan? Bukankah awan adalah simbol
yang mengingatkan Nuh pada air bah. Justru disitulah letak pesannya. Tuhan tidak menghapus awan. Tuhan tidak menghilangkan semua kenangan tentang badai. Sebaliknya, Tuhan memberi makna baru pada sesuatu yang dahulu menakutkan. Sekarang setiap kali Nuh melihat awan, dia tidak hanya mengingat penghukuman, ia juga mengingat janji Tuhan. Saudara, ada seorang pengrajin kayu membeli sepotong kayu yang penuh retakan dan bekas luka. Ada banyak orang menganggap kayu itu tidak berguna. Namun, sang pengrajin mengolahnya menjadi meja yang sangat indah. Bahkan, retakan-retakan itu tetap dipertahankan sebagai bagian dari desainnya. Ketika ditanya, mengapa tidak menutupi retakan tersebut? Dia menjawab, retakan ini adalah bagian dari cerita kayu itu. Justru disitulah keindahannya. Saudara, demikian pula Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ada banyak orang ingin menghapus semua kenangan buruk dari hidupnya. Namun, seringkali Tuhan memilih jalan yang berbeda. Tuhan memakai pengalaman pahit untuk membentuk karakter. Tuhan memakai kegagalan untuk mengajar kerendahan hati. Tuhan memakai air mata untuk melahirkan belas kasihan. Tuhan memakai badai untuk memperdalam iman. Karena itu, move on bukan berarti berpura-pura bahwa badai tidak pernah terjadi. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi move on berarti melihat bahwa Tuhan sanggup menghadirkan tujuan ilahi bahkan dari pengalaman yang paling menyakitkan sekalipun. Ingat, awan yang dulu menakutkan kini menjadi tempat munculnya pelangi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Nuh keluar dari Batra, dia memiliki dua pilihan. Dia bisa terus hidup dalam ketakutan terhadap masa lalu, atau dia bisa melangkah maju bersama Tuhan menuju masa depan yang baru. Melalui firman-Nya, Tuhan mengajak Nuh untuk bergerak maju. Tuhan memberinya tugas baru. Tuhan memberinya janji baru. Tuhan memberinya pelangi sebagai pengingat bahwa hidup tidak akan selalu berada dalam badai. Hari ini mungkin ada di antara kita yang masih membawa beban masa lalu. Ada luka yang belum pulih, ada kegagalan yang masih menghantui, atau ada kehilangan yang masih terasa berat. Ingat, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa badai bukan tujuan akhir perjalanan. Tuhan tidak memanggil kita untuk tinggal di dalam bahtera selamanya. Tuhan memanggil kita keluar, melangkah, membangun, dan menjalani masa depan yang telah Ia siapkan. Karena itu, jangan jadikan masa lalu sebagai alasan tempat tinggal. Jadikanlah masa lalu sebagai pelajaran perjalanan. Angkat pandangan kepada Tuhan yang setia. Lihatlah pelangi perjanjiannya dan melangkahlah dengan iman. Sebab bersama Tuhan selalu ada kehidupan setelah badai. Move on setelah badai bukan berarti melupakan apa yang telah terjadi, tetapi percaya bahwa Tuhan masih memiliki rencana yang lebih besar daripada badai yang pernah kita alami. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.